Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang disiarkan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Pada kesempatan berbahagia di hari ini, kita sekali lagi akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia di hari ini, kami ada dalam persekutuan bersama sebagai umat yang telah ditebus oleh Engkau lewat siaran Tabura Injil. Di hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami. Karena itu Bapa, biarlah Roh-Mu ada bagi kami di hari ini. Para pendengar dimanapun mereka berada, ketika mereka ada dalam kondisi kesehatan yang tidak sehat, ataupun dalam berbagai pergumulan hidup, biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi segala keberadaan hidup mereka, agar mereka dapat merenungkan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Efesus. Kita akan baca dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bagian ini akan menjadi perenungan kita di hari ini. Dan secara khusus kita akan membaca di hari ini pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 menjadi perenungan kita, dan secara khusus kita akan baca pada ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagian ini untuk kita bersama-sama. Judul pembacaan semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita, pemirsa dimanapun Anda berada. Dikatakan berbahagia ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan kita di hari ini lewat kitab Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Di hari ini tema bagi kita adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alkitab kita tahu bahwa Alkitab menegaskan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang ke-20, kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 menegaskan akan hal itu. Dan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh hanya karena melakukan hukum Tuhan. Namun Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah kasih karunia. Alkitab juga memberitahukan bahwa Allah adalah sumber rahmat yang tidak akan habis dan tidak habis-habisnya kasih setianya ditunjukkan kepada kita. Dan rahmat yang diberikan oleh Allah serta karunia yang diberikan oleh Allah itu dinyatakan melalui peristiwa kelahiran sampai kepada kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Demikianlah bahwa kita sesungguhnya bahwa
peristiwa demikian, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa yang baru telah tiba, yakni tata kasih karunia di dalam diri Yesus Kristus. Dan tata kasih karunia itu menggantikan tahta hukum, yakni hukum Taurat. Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Pemirsa dimanapun Anda berada, kasih karunia tersebut kini boleh diterima oleh umat manusia secara gratis. Dengan hanya mengandalkan iman dan rahmat, kasih karunia melalui diri Yesus Kristus secara gratis. Dan ini terpisah dari hukum Taurat. Dan inilah yang menjadi kabar sukacita, kabar gembira yang kemudian dilantangkan oleh Rasul Paulus dengan sangat nyaring yang kita baca di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, melalui kitab Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14, dan juga kitab Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, menegaskan kepada kita berbagai hal yang kita terima ketika kita mengandalkan kasih karunia yang datang daripada Allah di dalam diri Yesus Kristus kepada kita. Bahwa akan terjadi hal-hal yang baik bagi orang-orang percaya, yakni akan mendapatkan karunia berkat rohani di dalam surga. Allah di dalam Yesus Kristus telah memilih kita sebelumnya di dalam dunia yang diciptakan ini supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian dikatakan bahwa kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ia juga menyatakan kepada kita, Rasul Paulus menyatakan rahasia dan kehendak Allah kepada kita menurut rencana mulia yang telah ditetapkannya. Ia juga mempersatukan segala sesuatu yang baik yang ada di surga maupun yang ada di dalam Kristus sebagai kepala jemaat. Dan dikatakan kepada kita bahwa kita mendapatkan bagian yang dijanjikan agar kita berpengharapan kepada Kristus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sehingga dimeteraikannya Roh Kudus yang telah dijanjikannya, dan kita mendapat jaminan yang kekal dalam kehidupan bersama dengan Dia di surga. Dan juga disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini yang menegaskan bahwa orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus mendapatkan satu jaminan keselamatan hanya karena iman di dalam Yesus Kristus sebagai pemberian daripada Allah dan bukan hasil usaha daripada manusia, sebagaimana ditegaskan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, di mana perbuatan baik dalam kehidupan orang-orang beriman yang diselamatkan itu ada, maka tempatnya adalah Allah akan menyertai mereka. Allah akan menyelamatkan mereka. Karena itu orang-orang beriman menjadi bergiat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seiring dengan bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, apakah pekerjaan yang baik itu? Pekerjaan yang baik adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kata dan perbuatan yang sepadan dengan pesan Injil Yesus Kristus itu sendiri yang diwujud nyatakan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan di mana saja kita berada. Lakukan pekerjaan yang baik itu, karena untuk itulah kita boleh ada sampai hari ini.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, kita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Kita berdoa. Kami kembali menghampiri kekudusan-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami di hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Dan lewat kesempatan ini, firman Tuhan telah menjadi bagian penting bagi kami untuk mengingatkan kembali akan karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib bagi kami. Mengingatkan kembali betapa berharganya kami. Sekali lagi Engkau berikan kehidupan bagi kami untuk berkarya. Karena itu Bapa, biarlah firman Tuhan menjadi bagian untuk mengatur seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab kami di mana saja kami berada. Bapa di surga, kami berdoa di hari ini, menyerahkan para pemirsa yang telah mendengarkan dan menyaksikan siaran ini, di mana saja mereka berada. Ketika mereka hari ini ada dalam keadaan kesulitan dan berbagai pergumulan hidup dan berbagai hal yang mereka hadapi, kami berdoa dan menyerahkan mereka kepadamu Bapa. Tuhan tuntun berkati, Tuhan sertai mereka dalam segala kehidupan. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam segala pergumulan kehidupan mereka dengan berbagai cara yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami akan terus menjalani seluruh keberadaan hidup kami. Ajar kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena untuk itulah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil. Dan pada kesempatan ini kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terus saksikan siaran Tabura Injil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.